Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang buat yang baru gabung di channel ini. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat dan semoga suka dengerin cerita ini. Langsung aja, mari kita simak ceritanya. Malam itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Angin berhembus pelan, membawa aroma tanah dan daun basah sisa hujan sore tadi. Di sebuah rumah sederhana yang terletak di pinggiran desa, tinggal seorang wanita paruh baya bernama Bu Sarini. Usianya sekitar 45 tahun. Wajahnya teduh, tubuhnya agak tambun dan tutur katanya lembut. Namun, semua warga di desa mengenalnya sebagai seorang dukun beranak yang sudah menolong banyak ibu melahirkan dengan selamat. Jam dinding menunjukkan pukul 8 malam. Suasana kampung sudah mulai sunyi, hanya suara jangkrik dan sesekali gonggongan anjing terdengar dari kejauhan. Bu Sarini baru saja selesai makan malam ketika suara ketukan terdengar dari pintu depan. Tok, tok, tok. Dengan segera ia berdiri dan membuka pintu. Di hadapannya berdiri seorang pemuda yang wajahnya tampak panik. Bu Sarini, tolong. Istri saya sudah mules dari tadi sore. Sepertinya sudah waktunya melahirkan. Tanpa banyak tanya, Bu Sarini langsung mengambil tas kain besar yang sudah ia siapkan. Di dalamnya ada alat-alat sederhana untuk membantu persalinan. Minyak gosok, kain bersih, air rebusan daun sirih, dan beberapa ramuan tradisional lainnya. Ia juga membawa senter kecil karena tahu penerangan di jalan kampung sangat terbatas. Yuk, jalan sekarang. Kamu tenang saja, insya Allah istrimu akan baik-baik saja, ucap Bu Sarini sambil tersenyum menenangkan. Mereka pun mulai berjalan kaki menuju rumah pasien yang letaknya agak jauh di ujung desa sebelah barat. Meski malam, Bu Sarini sudah biasa menempuh perjalanan seperti ini. Jalur yang mereka lalui sepi, melewati kebun pisang, rumah-rumah warga yang sudah gelap, dan beberapa titik yang dikenal warga sebagai tempat yang angker. Sesekali Bu Sarini melirik ke sekeliling. Ia memang bukan orang penakut, tapi tetap saja malam seperti ini membuat hati siapapun jadi lebih waspada. Lampu senter kecil di tangannya hanya mampu menerangi sekitar 2 meter di depan. Cahaya kuningnya menari-nari di atas tanah becek dan dedaunan gugur. Setelah berjalan sekitar 15 menit, mereka mulai mendekati jalan kecil di samping area pemakaman desa. Jalan itu memang sering dilewati warga karena menjadi jalur pintas. Saat mulai masuk ke jalur itu, Bu Sarini memperlambat langkah. Dari kejauhan matanya menangkap bayangan putih berdiri diam di dekat gerbang makam. Bayangan itu tampak agak kehitam-hitaman, tidak bergerak sedikit pun. Bu Sarini sempat berhenti dan menyipitkan mata. Itu kucing ya? Gumamnya dalam hati. Namun semakin dekat, bayangan itu tampak tinggi, terlalu tinggi untuk seekor kucing. Pemuda yang berjalan di sampingnya tidak melihat apa-apa, karena sibuk menunduk dan tergesa-gesa. Tapi Bu Sarini jelas melihat. Tepat di mulut gerbang makam, sosok itu berdiri kaku, mengenakan kain putih yang tampak kotor dan menghitam di beberapa bagian. Wajahnya tidak jelas, hanya terlihat bayangan gelap dengan lubang hitam tempat matanya. Seharusnya berada. Pocong, bisik Bu Sarini pelan. Jantungnya berdegup lebih cepat, tapi ia menarik napas dalam-dalam lalu melafalkan doa perlindungan dalam hati. Langkahnya tetap tenang, dan meski bulu kuduk meremang, ia memilih untuk tidak menoleh dan terus berjalan melewati sosok itu. Anehnya, pocong itu tidak bergerak, hanya berdiri diam, seolah mengawasi siapapun yang lewat. Tidak melompat, tidak mendekat, tidak bersuara. Tapi justru itu yang membuat suasana jadi lebih menakutkan. Begitu mereka berhasil melewati gerbang makam, Bu Sarini tidak berkata apa-apa. Ia tetap berjalan seperti biasa. Pemuda yang menjemputnya pun tak sadar bahwa ada sesuatu yang barusan mereka lewati. Sekitar 10 menit kemudian mereka sampai di rumah pasien. Beberapa warga sudah berkumpul di depan, menunggu dengan cemas. Begitu melihat Bu Sarini datang, mereka segera mempersilakannya masuk ke dalam rumah yang sederhana itu. Dan disitulah persalinan pun dimulai. Setelah berjalan cukup jauh dan melewati pertemuan yang tidak biasa di gerbang makam, Bu Sarini akhirnya tiba di rumah pasien. Rumah itu terbuat dari kayu tua, sederhana, tapi masih cukup kokoh. Lampu minyak menggantung di ruang tamu, memberikan
Cahaya kekuningan yang goyah tertiup angin malam. Di dalam terdengar suara rintihan wanita, lemah, namun jelas sedang menahan rasa sakit yang luar biasa. "Istrimu di mana?" tanya Bu Sarini kepada si pemuda. "Di dalam kamar, Bu. Sudah dari sore. Tadi mules-mules. Tapi sejak Isya makin sering dan makin sakit," katanya. Tanpa menunda waktu, Bu Sarini membuka kain penutup pintu kamar dan masuk. Di dalam ruangan itu, seorang wanita muda sedang terbaring di atas dipan bambu, tubuhnya dibalut selimut tipis. Wajahnya pucat, keringat membasahi dahinya. Di sampingnya ada ibunya yang terlihat cemas memegangi tangan sang calon ibu. "Tenang, Bu, saya di sini. Kita usahakan sekuat tenaga agar bayinya bisa lahir dengan selamat," kata Bu Sarini dengan suara tenang, mencoba menyalurkan energi positif kepada semua orang di dalam ruangan. Ia segera membuka tasnya dan mengeluarkan beberapa perlengkapan, kain bersih, minyak kelapa buatan sendiri, dan air rebusan daun sirih yang masih hangat. Dengan telaten dan hati-hati, Bu Sarini mulai melakukan pemeriksaan sederhana, sambil memberikan pijatan pelan di bagian perut bawah. Waktu berjalan lambat, kontraksi datang lebih sering, dan sang ibu muda mulai berteriak pelan-pelan setiap kali rasa sakit datang menyerang. Di luar kamar, beberapa ibu-ibu desa menunggu sambil berdoa pelan. Mereka semua percaya pada kemampuan Bu Sarini. Sudah banyak anak yang lahir ke dunia melalui tangan terampilnya. Namun di balik ketenangannya, hati Bu Sarini tidak sepenuhnya damai malam itu. Ia masih terbayang-bayang sosok pocong yang tadi berdiri di pintu makam. Wajahnya yang gelap, tubuhnya yang dibungkus kain kafan kotor, dan tatapan kosongnya. Semua masih terekam jelas di pikirannya. Tapi ia tahu tugas malam ini lebih penting, menyelamatkan 2 nyawa sekaligus. Sekitar 1 jam kemudian, tangisan bayi pecah di kamar itu. "Alhamdulillah," desah lega semua orang. Bu Sarini tersenyum lebar, memegangi bayi merah yang baru saja lahir. Tubuhnya mungil tapi sehat. Tangisannya kuat, menandakan napasnya baik. Bayi itu diserahkan kepada sang nenek untuk dibersihkan, sementara Bu Sarini merapikan ibu yang baru saja melahirkan. Darah dibersihkan, kain diganti, dan suasana perlahan mulai tenang. Ibu muda itu tersenyum lemah tapi bahagia, matanya berkaca-kaca melihat buah hatinya yang pertama. Semua orang mengucapkan terima kasih kepada Bu Sarini. Beberapa bahkan menyalami tangannya dengan penuh hormat. Namun saat jam menunjukkan hampir pukul 11 malam, rasa lega berubah menjadi gelisah lagi bagi Bu Sarini. Ia harus pulang dan itu berarti ia harus melewati jalanan malam yang sunyi sekali lagi. "Bu, saya antar pulang ya?" tanya si suami pasien dengan sopan. Tapi Bu Sarini menggeleng pelan. "Tidak usah, kalian jaga istrimu dan bayimu saja. Aku biasa jalan sendiri." Meskipun ia bicara seperti biasa, sebenarnya hatinya was-was. Ia ingat jalan tadi dan makhluk yang berdiri di dekat gerbang makam itu. Maka ia memutuskan satu hal, tidak akan lewat jalan yang sama. Ia memilih jalan memutar melewati kebun warga yang lebih jauh dan agak berputar. Di jalur itu memang lebih gelap dan becek, tapi yang penting tidak dekat makam. Dengan senter kecil di tangan, Bu Sarini melangkah cepat. Angin malam menyentuh wajahnya, seolah mengingatkannya bahwa ia sendirian di tengah gelapnya desa. Di perjalanan pulang, tidak ada makhluk apapun yang terlihat, tapi suara-suara aneh kadang terdengar. Seperti ranting patah sendiri, seperti langkah kaki jauh di belakangnya. Kadang seperti suara orang mendesah pelan, tapi Bu Sarini terus melangkah. Ia tidak menoleh. Ia tahu, menoleh hanya akan membuat rasa takut semakin besar. Ia terus berjalan, hingga akhirnya sampai di depan rumahnya. Begitu masuk ke dalam rumah, ia langsung menutup pintu dan mengunci rapat. Tubuhnya ia sandarkan ke dinding, matanya menatap kosong. Baru kali ini, selama bertahun-tahun membantu persalinan, ia merasa tidak tenang seperti malam ini. Dan di sanalah ia duduk sendiri bertanya dalam hati, apa benar yang kulihat tadi hanya perasaan? Atau memang pocong itu nyata? Matahari pagi mulai naik pelan di balik pepohonan kelapa yang tinggi. Udara masih terasa sejuk, embun menempel di daun-daun, dan aroma tanah basah masih tercium jelas. Di kampung itu, aktivitas warga mulai terlihat. Ada yang menyapu halaman, ada yang memberi makan ayam,
dan beberapa anak kecil sudah mulai berlarian sambil tertawa kecil. Di dalam rumahnya, Bu Sarini duduk di beranda dengan secangkir teh hangat di tangannya. Matanya memandang jauh ke depan, tapi pikirannya masih tertinggal di malam sebelumnya. Bayangan pocong itu masih melekat jelas di ingatannya. Sosok putih kehitam-hitaman berdiri mematung tepat di depan gerbang makam. Ia mencoba menganggapnya hanya halusinasi, mungkin karena lelah, mungkin karena cahaya senter yang goyah, tapi hatinya tidak bisa membohongi. Ia yakin benar apa yang ia lihat malam itu bukan bayangan, bukan hewan, bukan khayalan. Itu pocong. Setelah menyeruput teh sampai habis, Bu Sarini berdiri dan masuk ke dalam rumah. Ia mengambil selendang, mengenakan sandal, dan bersiap keluar rumah. Ada satu hal yang ingin ia pastikan pagi ini. Apakah benar yang dilihatnya semalam? Langkahnya menyusuri jalan kecil menuju arah makam. Cahaya matahari pagi membuat jalan itu terlihat sangat berbeda dari tadi malam. Burung-burung berkicau, suara daun-daun tertiup angin terdengar tenang. Tidak ada lagi kesan seram seperti semalam. Tapi tetap saja jantung Bu Sarini berdegup lebih kencang saat mulai mendekati gerbang makam. Ia memperlambat langkahnya, matanya tajam mengamati sekitar. Gerbang makam itu terbuat dari besi tua, sebagian sudah berkarat, dan ada papan kayu kecil di sampingnya bertuliskan Makam Umum Desa Karangjati. Bu Sarini berdiri di depan gerbang itu. Ia memandang sekitar. Tanah kosong, beberapa pohon pisang, semak-semak liar, dan tentu saja tidak ada sosok pocong. Tidak ada jejak tanah tergali, tidak ada kain putih yang tertinggal, bahkan tidak ada tanda-tanda bahwa seseorang berdiri di situ malam sebelumnya. Ia menghela napas panjang. Mungkin memang hanya makhluk halus yang tidak ingin diganggu, gumamnya pelan. Ia pun membalikkan badan hendak pulang, tapi tiba-tiba suara dari arah belakang membuatnya berhenti. Bu Sarini, sapa seseorang. Ia menoleh. Ternyata itu Pak Raji, tetangga yang rumahnya tidak jauh dari area makam. Lelaki paruh baya itu membawa sabit dan karung, mungkin hendak ke kebun. Oh Pak Raji, pagi-pagi sudah ke kebun ya? Iya Bu, tapi kok jenengan ke makam ada yang meninggal? Bu Sarini menggeleng. Enggak Pak, cuman semalam saya lewat sini, habis bantu persalinan. Saya lihat ada sosok berdiri di sini, mirip pocong. Tapi pagi ini, ya nggak ada apa-apa. Mendengar itu, wajah Pak Raji langsung berubah. Ia menatap makam itu sekilas, lalu mendekat sedikit ke arah Bu Sarini. Loh, Bu, jenengan juga lihat. Lah saya kira cuma saya dan beberapa warga yang ngalami. Bu Sarini mengerutkan dahi. Maksudnya, Pak Raji menurunkan suara. Di tempat ini Bu sudah sering warga lihat penampakan aneh-aneh. Kadang pocong, kadang perempuan rambut panjang. Ada juga yang dengar suara tangisan malam-malam. Makanya banyak orang nggak mau lewat sini kalau malam. Kok bisa begitu? Tanya Bu Sarini pelan. Matanya menatap gerbang makam dengan lebih dalam. Katanya dulu waktu musim pejbluk banyak jenazah dimakamkan di sini dalam satu waktu. Nggak semua dikafani dengan baik. Ada yang sekadar dibungkus kain seadanya. Belum lagi dulu pernah ada orang yang dibunuh dan dikubur diam-diam di sini, tapi nggak ada yang tahu siapa pelakunya. Bu Sarini terdiam. Tiba-tiba ia merasa bulu kuduknya meremang lagi. Makanya Bu, lanjut Pak Raji, kalau bisa jangan lewat sini sendirian malam-malam, apalagi kalau sedang lelah atau habis dari tempat orang melahirkan. Makhluk gaib suka mendekat pada orang yang sedang capek atau terbuka auranya. Bu Sarini mengangguk pelan. Dalam hatinya, ia merasa apa yang dilihat semalam memang bukan sekadar ilusi. Ada sesuatu di tempat ini. Sesuatu yang mungkin belum selesai urusannya di dunia ini. Setelah pamit dengan Pak Raji, Bu Sarini berjalan pulang dengan langkah pelan. Kali ini, ia tidak hanya membawa rasa penasaran, tapi juga beban baru dalam pikirannya. Ia tahu, ada rahasia yang belum terungkap di balik makam tua itu. Dan sejak hari itu, Bu Sarini berjanji dalam hati, ia tidak akan pernah lagi melewati gerbang makam itu saat malam hari. Sejak pagi itu, setelah Bu Sarini mendengar cerita dari Pak Raji tentang hal-hal gaib yang sering muncul di sekitar makam, pikirannya tak pernah benar-benar tenang. Meskipun hari-harinya tetap sibuk seperti biasa, membantu warga, meracik jamu, atau mengurus kebun kecil di belakang rumah.
Ada bayangan yang selalu membuntutinya di ujung pikiran. Sosok pocong yang berdiri diam di gerbang makam malam itu. Malam-malam berikutnya, ketenangan yang biasanya menyelimuti rumahnya berubah jadi kegelisahan. Setiap malam menjelang, Bu Sarini merasa udara di rumahnya semakin dingin, seolah angin dari tempat lain masuk melalui celah-celah jendela dan menyelimuti tubuhnya. Ia mulai merasa tidak nyaman tidur sendirian. Dan puncaknya, pada malam keempat, setelah kejadian itu, mimpi aneh mulai datang. Dalam tidurnya, Bu Sarini bermimpi berada di jalan yang sama seperti malam itu. Malam gelap sunyi, dan hanya senter kecil di tangannya yang menerangi jalan. Dalam mimpi itu, ia berjalan perlahan menuju gerbang makam. Tapi kali ini, suasananya jauh lebih mencekam. Angin bertiup kencang, suara gemerisik daun terdengar seperti bisikan. Saat ia sampai di depan gerbang, sosok pocong itu kembali muncul. Kali ini lebih dekat. Kain kafannya lusuh, wajahnya penuh luka hitam menganga, dan dari lubang matanya mengalir cairan gelap seperti darah. Pocong itu tidak hanya berdiri, diam, ia melompat mendekat ke arah Bu Sarini. Dengan jeritan tertahan, Bu Sarini terbangun dari tidurnya. Napasnya terengah-engah, keringat membasahi tubuhnya. Ia menatap langit-langit rumah, berusaha memastikan dirinya sudah benar-benar terjaga. Ya Allah, desahnya, tangan gemetar meraih gelas air di meja kecil dekat tempat tidur. Mimpi itu begitu nyata, terlalu nyata. Dan anehnya, mimpi itu terulang lagi di malam berikutnya dengan sosok yang semakin jelas, semakin dekat. Kadang dalam mimpinya, pocong itu tidak berdiri di makam, tapi muncul di pojok rumahnya sendiri. Dekat jendela, dekat pintu dapur, bahkan duduk di bangku panjang depan rumah. Bu Sarini merasa ada sesuatu yang mengikutinya sejak malam itu. Seperti bayangan yang tak bisa dilepas, seperti beban yang tak kasat mata. Akhirnya pada suatu sore, ia memutuskan untuk bercerita kepada seseorang. Ia mendatangi Mbah Rejo, seorang tetua desa yang dikenal memiliki mata batin dan sering dimintai nasihat soal hal-hal gaib. Di rumah Mbah Rejo yang sederhana, Bu Sarini duduk di tikar pandan sambil menyeruput teh hangat yang disediakan. Wajahnya terlihat lelah, matanya sayu karena kurang tidur. "Saya sudah tak kuat, Mbah. Saya terus mimpi pocong itu. Hampir tiap malam datang dalam tidur saya. Rasanya seperti dia minta sesuatu, tapi saya nggak tahu apa maksudnya." Mbah Rejo mengangguk pelan. Lelaki tua itu menatap tajam ke arah Bu Sarini, lalu menutup matanya sejenak, seolah sedang menyelami alam lain. Makhluk itu bukan sekadar menampakkan diri. Dia bukan hanya ingin menakuti, gumam Mbah Rejo. Maksudnya, dia datang padamu karena kamu bisa melihatnya. Tidak semua orang punya pintu terbuka seperti itu. Apalagi kamu dukun beranak, sering bersentuhan dengan dua alam antara hidup dan mati. Pocong itu sepertinya ingin menyampaikan sesuatu. Bu Sarini mengernyit. "Tapi apa? Saya tidak paham, Mbah." "Biasanya," lanjut Mbah Rejo sambil mengaduk teh, "makhluk yang menampakkan diri berulang-ulang seperti itu, apalagi sampai masuk ke mimpi, adalah arwah yang belum tenang. Entah karena kematian yang tidak wajar, entah karena ada pesan yang belum tersampaikan, atau karena tempat peristirahatannya terganggu." Degdor perkataan itu membuat jantung Bu Sarini berdetak lebih kencang. Ia ingat kata-kata Pak Raji bahwa dulu pernah ada kasus pembunuhan yang dikubur diam-diam di sana. Mbah Rejo mengangkat alis. "Mungkin kamu perlu kembali ke makam itu, bukan malam ini, tapi siang hari. Bawa bunga, bacakan doa, minta izin. Coba ajak bicara dengan niat baik. Kadang makhluk seperti itu hanya butuh didoakan." Bu Sarini terdiam. Ia menatap lantai, pikirannya penuh pertanyaan. Tapi ia tahu, ia harus melakukan sesuatu. Karena kalau tidak, mimpi itu mungkin akan semakin buruk. Dan bisa jadi bukan hanya mimpi. Hari itu, mentari tergantung malu-malu di langit. Awan tipis melayang perlahan menyelimuti langit desa Karangjati dengan nuansa redup. Udara tidak terlalu panas, tapi juga tidak dingin. Bagi Bu Sarini, suasana seperti ini cocok untuk melakukan sesuatu yang selama ini ia pikirkan, tapi terus ia tunda-tunda karena takut. Ia berdiri di dapur,
memandangi tumpukan bunga kenanga dan melati yang baru saja ia petik dari halaman. Di sampingnya ada air dalam botol yang telah didoakan, juga beberapa batang dupa kering. Dengan hati mantap, ia memutuskan untuk melakukan yang disarankan oleh Mbah Rejo, datang ke makam, membawa bunga dan doa, dan mencoba mencari tahu apa sebenarnya maksud dari makhluk yang menghantui tidurnya. Siang itu, saat sebagian besar warga sedang beristirahat, Bu Sarini melangkah pelan menuju makam umum desa. Kali ini, bukan dengan rasa takut, tapi dengan niat untuk memahami dan menolong. Dia tahu, apapun yang menghampirinya malam itu pasti memiliki alasan. Setibanya di depan gerbang makam, suasananya terasa berbeda. Tidak ada angin kencang, tidak ada bayangan yang melintas, dan tidak ada hawa berat seperti malam-malam sebelumnya. Tapi tetap, tempat itu sunyi, bahkan burung pun seperti enggan berkicau di sekitarnya. Bu Sarini membuka gerbang besi yang berderit pelan. Di dalam, barisan nisan berdiri diam, sebagian sudah tua dan pudar tulisannya, sebagian lagi masih terlihat baru. Ia mencari tempat di dekat gerbang di mana pocong itu berdiri malam itu. Di bawah pohon asam yang cukup besar, ia duduk bersila. Ia taburkan bunga dengan pelan, lalu menyalakan dupa. Asap tipis mengambang di udara, membawa aroma yang khas dan menenangkan. Dengan suara lirih, ia mulai berbicara, seolah-olah kepada udara kosong di depannya. Assalamualaikum. Siapapun yang ada di sini, saya datang dengan niat baik. Kalau kamu memang arwah yang belum tenang, saya bacakan doa. Kalau kamu ingin menyampaikan sesuatu, tunjukkan padaku dengan cara yang baik. Saya tidak berniat mengusik, saya hanya ingin tahu kenapa kamu datang kepadaku. Ia menutup mata, mulai membaca surat Al-Fatihah dan beberapa ayat pendek. Suaranya tenang, tapi hatinya tetap waspada. Tak lama udara di sekelilingnya mulai berubah. Dingin pelan-pelan merayap dari belakang, meski matahari masih bersinar di atas kepala. Tiba-tiba, di tengah pembacaannya, bau anyir menyeruak begitu saja. Bau tanah basah bercampur darah begitu menyengat. Bu Sarini membuka matanya dan di antara nisan tua ada sosok berdiri, jelas, tidak samar. Pocong itu. Tapi kali ini ia tidak melompat atau mendekat. Ia hanya berdiri diam, sedikit membungkuk, seolah menunduk ke arah Bu Sarini. Wajahnya masih tertutup kain kafan, tapi dari balik balutannya terlihat seperti bekas luka parah, seperti terbakar atau dikerat benda tajam. Bu Sarini tidak berteriak. Ia mencoba menenangkan diri. Dalam hati ia kembali berkata, "Kalau kau punya pesan, sampaikan. Biar aku bantu. Tapi jangan ganggu orang yang tak bersalah lagi." Tiba-tiba, angin bertiup kencang dari arah barat. Dedaunan berguguran. Dupa mati mendadak. Bunga-bunga yang tadi tertabur berhamburan seperti disapu tangan besar tak terlihat. Dan dalam sekejap, pocong itu menghilang. Namun, di tempat ia berdiri tadi, tanahnya berbeda. Seperti lebih gembur, seperti belum lama digali. Dan entah kenapa di atasnya ada kepingan kain kafan kotor yang tertinggal. Bu Sarini mendekat, mengambil kain itu dengan hati-hati. Ia tahu, ini bukan sekadar tanda, ini petunjuk. Malamnya, ia kembali mendatangi rumah Mbah Rejo, membawa kain, kafan itu dalam bungkusan. Mbah Rejo membukanya dengan serius. Matanya menatap tajam pada bekas noda darah kering dan tanah yang menempel. "Ini bukan kain biasa," gumam Mbah Rejo. "Ini milik orang yang dikubur tidak wajar. Kemungkinan besar yang datang padamu itu adalah korban yang tidak dimakamkan dengan layak." "Lalu, harus bagaimana, Mbah?" tanya Bu Sarini pelan. "Kita harus cari tahu siapa dia. Lihat makam-makam lama di sekitar sana. Bisa jadi ada makam tanpa nama, atau bahkan kuburan tanpa izin. Kalau kita bisa tahu siapa dia, kita bisa bantu kirim doa, bahkan gali ulang kalau perlu untuk dimakamkan dengan layak." Bu Sarini mengangguk. Kali ini, ia tidak lagi takut. Karena ia merasa, yang datang padanya bukan makhluk jahat, tapi seseorang yang ingin didengarkan. Seseorang yang mungkin dulu terbunuh dalam diam, dan kini benang merah misteri itu mulai terlihat. Hari-hari berikutnya, hidup Bu Sarini berubah. Tak lagi seperti dulu yang hanya sibuk membantu persalinan atau meracik ramuan. Kini pikirannya penuh dengan pertanyaan.
siapa sosok pocong itu? Kenapa terus datang ke dirinya? Dan apa maksud dari kain kafan yang tertinggal di atas tanah makam? Setiap malam ia tetap bermimpi, meski tidak seseram sebelumnya. Sosok itu masih muncul, namun kini hanya berdiri jauh, menunduk, seolah menunggu, tidak lagi mengejar, tidak lagi menakuti. Setelah berdiskusi dengan Mbah Rejo, Bu Sarini memutuskan untuk mencari makam tanpa nama itu sendiri. Ia tidak bisa tenang sebelum mengetahui siapa sebenarnya arwah yang menampakkan diri padanya. Pagi itu, ia kembali datang ke makam umum desa Karangjati. Kali ini tidak sendirian. Ia ditemani seorang remaja laki-laki bernama Anton, anak tetangganya, yang sering membantunya di rumah. Dengan membawa bunga dan alat cangkul kecil, mereka berdua mulai menyusuri barisan nisan demi nisan. Banyak nisan yang sudah lapuk. Tulisan-tulisannya hilang dimakan lumut dan waktu. Tapi ada satu sudut yang membuat Bu Sarini berhenti. Area semak-semak di ujung belakang makam yang seolah sengaja tidak dirawat. Aneh, ya Ton. Di bagian sini nggak ada nisan sama sekali. Gumam Bu Sarini sambil menepis ilalang yang tumbuh tinggi. Anton mengangguk. Dulu saya pernah dengar katanya bagian ini dulunya lahan kosong. Tapi beberapa orang bilang ada orang dimakamkan di sini diam-diam, Bu. Jantung Bu Sarini langsung berdebar. Siapa yang bilang begitu? Pak saya. Katanya sekitar 20 tahun lalu pernah ada mayat laki-laki ditemukan terbunuh dekat sawah, tapi nggak ada yang ngaku sebagai keluarganya. Jadi akhirnya dimakamkan diam-diam malam-malam. Bu Sarini langsung merinding, laki-laki terbunuh, dimakamkan diam-diam, tanpa keluarga, tanpa nisan. Ia menyuruh Anton membantu membersihkan area itu. Setelah setengah jam mencabut rumput dan ilalang, tampak gundukan tanah yang berbeda dari sekitarnya. Tidak terlalu tinggi, tapi bentuknya mencurigakan, seperti ada yang dikubur di situ. Apa ini makamnya, Bu? Tanya Anton pelan. Mungkin, jawab Bu Sarini. Ia lalu meletakkan bunga di atasnya, menyalakan dupa, dan mulai membaca doa. Belum selesai membaca doa, tiba-tiba angin berhembus kencang dari arah barat. Dedaunan beterbangan dan asap dupa berputar cepat seperti ditarik sesuatu. Anton gemetar. Bu, lihat belakang ibu. Bu Sarini menoleh perlahan dan di situ, di bawah, pohon besar tak jauh dari gundukan itu, sosok pocong itu berdiri lagi. Tapi kali ini berbeda. Wajahnya lebih jelas. Dari balik kain kafan yang kusut terlihat wajah lelaki muda dengan luka besar di pelipis dan dada. Tatapannya kosong, namun seolah mengandung kesedihan mendalam. Ia tidak melompat, tidak bergerak, hanya berdiri dan menatap lama. Kemudian perlahan memudar bersama angin. Anton tertegun. Bodis, saya lihat pocong itu. Jadi bukan hanya mimpi ibu. Bu Sarini menelan ludah. Ini bukan halusinasi, ini nyata. Setelah mereka pulang, Bu Sarini kembali menemui Mbah Rejo. Ia menceritakan semua yang dilihatnya, termasuk lokasi makam yang tanpa nisan itu. Mbah Rejo menghela napas panjang. Saya pikir benar, Bu Sarini. Arwah itu minta tolong. Bisa jadi dia mati dibunuh, lalu dikubur tanpa penghormatan yang layak. Itu sebabnya ia gentayangan. Ia hanya ingin didoakan, diakui, dan diingat. Tapi saya tidak tahu siapa dia, Mbah, ucap Bu Sarini sedih. Tak perlu tahu namanya. Tapi jika kita bisa gali ulang dan memberikan pemakaman yang layak, membuatkan nisan meski hanya bertuliskan tanpa nama dan mendoakannya bersama warga, itu sudah cukup bagi arwah untuk tenang. Bu Sarini mengangguk, dan disinilah sebuah keputusan besar diambil. Beberapa hari kemudian, setelah mendapat izin dari kepala desa dan tokoh masyarakat, penggalian makam tanpa nama itu dilakukan secara adat. Beberapa warga datang menyaksikan. Diiringi doa, tanah digali pelan-pelan, dan benar saja, terlihat sisa-sisa kain kafan yang sama seperti yang dibawa Bu Sarini sebelumnya. Sosok jasad yang terkubur di sana memang sudah lama. Tidak ada yang mengenali, tapi satu hal yang pasti, kini ia tidak lagi dilupakan, ia tidak lagi tersembunyi. Warga bersama-sama membuatkan nisan sederhana bertuliskan, "Di sini bersemayam seorang yang tak dikenal. Semoga damai di sisi Tuhan." Dan malam itu, untuk pertama kalinya sejak kejadian, Bu Sarini tidur tanpa mimpi buruk.
Tidak ada sosok pocong yang muncul. Tidak ada suara aneh. Hanya ketenangan yang menyelimuti rumahnya. Sudah 2 minggu berlalu sejak Bu Sarini dan warga Karangjati mengadakan pemakaman ulang untuk jasad tanpa nama itu. Sejak saat itu, suasana desa terasa jauh lebih tenang. Tak ada lagi bisikan aneh di malam hari, tak ada bayangan putih yang melintas di jalan makam, dan mimpi buruk yang menghantui Bu Sarini pun telah menghilang sepenuhnya. Warga desa mulai kembali beraktivitas seperti biasa. Anak-anak bermain sampai petang. Orang-orang tak lagi takut melintas di jalan dekat makam. Bahkan beberapa orang mulai membersihkan sekitar makam yang dulu terbengkalai sebagai bentuk penghormatan. Namun ketenangan itu rupanya tidak bertahan lama. Malam Jumat terakhir di bulan itu, ibu-ibu pengajian yang sedang tadarus di langgar kecil dekat perempatan desa tiba-tiba dikejutkan oleh suara tangisan keras dari arah barat, tepatnya dari balik sawah yang membentang di sebelah makam. Tangisan itu lirih namun jelas, seperti suara seorang perempuan yang sedang kesakitan atau menangis kehilangan. Beberapa jemaah yang mendengar langsung menghentikan bacaannya. Mereka saling pandang dan sebagian memilih pulang lebih awal. Isu pun mulai beredar kembali, jangan-jangan ada arwah lain yang belum tenang. Esok harinya, kabar itu sampai ke telinga Bu Sarini. Ia yang sudah merasa lega kini kembali dibebani perasaan was-was. Pagi-pagi sekali, ia mendatangi rumah Mbah Rejo. Lelaki tua itu sedang menyiram tanaman ketika Bu Sarini tiba. Begitu mendengar cerita tentang suara tangisan itu, wajah Mbah Rejo langsung berubah serius. "Ini bukan gangguan biasa, Bu," kata Mbah Rejo pelan. "Saya sudah lama curiga. Waktu arwah pocong itu muncul, mungkin dia bukan satu-satunya yang tersiksa di tempat itu." "Maksudnya, Mbah?" tanya Bu Sarini. "Pocong yang kamu lihat mungkin korban, tapi bisa jadi ada korban lain yang dikubur di tempat yang sama, atau ada pelaku yang tak kasat mata yang selama ini menahan roh-roh itu agar tetap terjebak." Bu Sarini langsung terdiam. Hari itu ia kembali menyusuri area makam, tapi kali ini tidak fokus pada gundukan tanah, melainkan di sekitar sawah arah suara tangisan itu berasal. Ia berjalan pelan menyusuri pematang, memperhatikan setiap jengkal tanah. Di sudut sawah di bawah pohon waru yang cukup besar, ia menemukan sesuatu yang membuatnya berhenti. Tumpukan batu bata merah yang tidak biasa, tersusun rapi, setengah tertanam di dalam tanah. Seperti penanda, namun bukan nisan. Lebih seperti penutup sebuah liang. Naluri Bu Sarini langsung bekerja. Ia tahu ini bukan susunan alamiah. Saya menandai lokasi itu, lalu pulang dengan hati gelisah. Malam harinya ia mencoba tidur. Tapi seperti yang sudah bisa ditebak, mimpi itu kembali. Kali ini, bukan pocong. Seorang perempuan, berambut panjang, wajahnya pucat dan penuh luka. Ia menangis sambil menunjuk-nunjuk ke arah pohon waru di pinggir sawah. Suaranya sayup, namun kata-katanya terdengar jelas. "Saya juga di sini. Saya juga belum pulang." Saat terbangun, Bu Sarini basah kuyup oleh keringat. Napasnya tersengal, dan suara tangisan itu masih terngiang jelas di telinganya. Keesokan paginya, ia memutuskan kembali ke pohon waru itu. Kali ini membawa Mbah Rejo dan 2 orang warga. Mereka bersama-sama menggali perlahan, tepat di bawah batu bata merah yang ditemukan kemarin. Tak butuh waktu lama, bau busuk menyeruak. Tanah yang digali mengeluarkan aroma anyir, seperti daging yang membusuk terlalu lama. Dan benar saja, ditemukan tulang belulang manusia, lengkap dengan bekas kain jarik sobek dan potongan rambut panjang yang masih tersisa. Jasad itu jelas seorang perempuan, tapi tidak ada identitas, tidak ada catatan siapa dia. Warga yang ikut membantu langsung gemetar. Salah satu dari mereka bahkan pingsan saat melihat serpihan tengkorak yang masih memiliki bekas retakan parah di bagian atas kepala. Bu Sarini menutup mulutnya. Ia tahu kini, pocong itu bukan satu-satunya korban. Ada perempuan ini yang rupanya mengalami hal lebih tragis. Warga desa pun kembali dikumpulkan. Pemakaman ulang dilakukan dan nisan baru diletakkan di sebelah makam tanpa nama yang pertama. Pada nisannya hanya tertulis, "Perempuan tanpa nama, ditemukan di pinggir sawah, semoga tenang di sisinya." Dan setelah upacara itu, tidak ada
Lagi tangisan di malam Jumat. Tidak ada lagi mimpi, tidak ada lagi penampakan. Namun bisik-bisik warga justru semakin berkembang. Ada apa sebenarnya di masa lalu desa ini? Mengapa bisa ada dua jasad tanpa nama dikubur tanpa jejak? Apakah keduanya saling kenal atau korban dari orang yang sama? Bu Sarini tahu misteri belum benar-benar selesai. Justru, ia mulai merasakan ini baru awal dari sesuatu yang jauh lebih dalam. Setelah penemuan dua makam tanpa nama itu, suasana desa Karangjati berubah. Bukan lagi karena ketakutan terhadap hantu atau suara tangisan, tetapi karena rasa penasaran dan gelisah. Warga mulai saling bertanya-tanya, siapa dua jasad yang dikubur diam-diam itu? Apa yang terjadi di masa lalu hingga bisa muncul dua kuburan tanpa identitas di tempat yang sama? Bu Sarini, yang awalnya hanya ingin membantu dan menenangkan arwah gentayangan, kini merasa terpanggil untuk mencari tahu lebih jauh. Ada yang tidak beres dengan sejarah desa ini. Suatu sore, ia mendatangi Pak Lurah Marno, pria Paruhbaya yang menjabat sebagai kepala desa selama hampir 2 dekade. Pak Lurah terkejut saat Bu Sarini menceritakan tentang dua makam tanpa identitas itu. Ia menggaruk kepala sambil menghela napas berat. Kalau saya jujur, Bu, saya memang pernah dengar cerita lama dari ayah saya, Lurah sebelum saya, ucapnya pelan. Tapi waktu itu saya masih remaja, jadi tidak terlalu paham. Cuman, ada hubungannya dengan kejadian tahun 1998. Bu Sarini menyimak dengan serius. Tahun itu, lanjut Pak Lurah, desa ini sempat diguncang kerusuhan. Waktu itu banyak kejadian aneh, termasuk ada satu orang laki-laki pendatang yang katanya pacaran sama gadis desa sini. Tapi hubungan mereka ditentang karena si laki-laki bukan orang baik-baik. Katanya, dulunya preman dari kota. Bu Sarini mengerutkan kening. Apa yang terjadi sama mereka? Dari gosip yang beredar, gadis itu hamil di luar nikah dan si laki-laki berniat menikahinya. Tapi malam sebelum hari lamaran, keduanya hilang. Kata orang-orang mereka kabur, tapi beberapa orang tua bilang mereka dibunuh. Bu Sarini terdiam. Pak Lurah melanjutkan, dulu ada satu orang yang paling keras menentang hubungan mereka. Namanya Pak Wondo. Tokoh adat yang sangat disegani tapi keras kepala. Setelah kejadian itu, ia mendadak sakit dan meninggal setahun kemudian. Nama itu membuat Bu Sarini berpikir keras. Ia pernah mendengar nama Pak Wondo, tapi samar-samar. Ia adalah ketua adat yang dikenal galak dan kaku. Hidup semasa orang tuanya dulu. Namun cerita tentangnya tak pernah menyebut soal pembunuhan atau rahasia kelam. Dengan tekad mencari kebenaran, Bu Sarini mengunjungi Mbah Uti Marsem, satu-satunya orang yang hidup sezaman dengan Pak Wondo dan masih cukup sehat untuk bercerita. Di rumah panggung tua milik Mbah Marsem, suasana sunyi. Hanya suara angin dan ayam yang berkokok sesekali. Setelah dipersilakan duduk dan disuguhkan teh, Bu Sarini mulai bertanya. Begitu nama Pak Wondo disebut, Mbah Marsem langsung terdiam. Ia menatap keluar jendela dengan pandangan jauh. Bu Sarini, ucapnya lirih, kalau kamu sudah berurusan dengan arwah yang tidak tenang, maka kamu pasti dituntun untuk menemukan kebenaran. Kebenaran yang mana, Mbah? Kebenaran bahwa dua anak muda itu memang dibunuh. Dan pelakunya bukan satu orang. Bu Sarini menahan napas. Siapa, Mbah? Mbah Marsem menarik napas panjang, lalu bercerita. Waktu itu si gadis namanya Rukmi, anak Pak Darto, cantik, pendiam, dan pandai mengaji. Suatu hari dia jatuh cinta pada lelaki kota bernama Jatmiko. Tapi hubungan mereka ditentang banyak orang, terutama Pak Wondo dan beberapa tokoh desa. Mereka bilang Jatmiko itu bekas narapidana dan tak pantas hidup di desa. Suatu malam setelah keduanya ketahuan sering bertemu diam-diam, mereka dihadapkan ke balai desa. Tapi bukannya dibicarakan baik-baik, mereka malah dihukum. Katanya untuk menjaga nama baik desa. Saya dengar malam itu mereka dibawa ke sawah dan tidak pernah kembali. Bu Sarini gemetar. Jadi jasad yang saya temukan itu Rukmi dan Jatmiko? Mbah Marsem mengangguk pelan, air matanya mengalir. Dan semua orang yang terlibat menyimpan rahasia itu. Warga takut. Karena kalau membuka mulut, mereka akan dikucilkan. Pak Wondo memang disegani tapi juga ditakuti. Kenapa tidak ada yang mencari jasad mereka? Karena semua diancam.
Dan akhirnya waktu berjalan dan nama mereka pun hilang dari ingatan orang-orang. Bu Sarini pulang hari itu dengan hati sesak. Ia tahu arwah Rukmi dan Jatmiko selama ini berusaha menunjukkan kebenaran, meminta keadilan. Bukan hanya penguburan layak. Malam itu ia menulis semua informasi yang didapatnya di buku catatan. Esoknya ia kembali menemui Pak Lurah. "Saya ingin desa ini tahu kebenaran," ucap Bu Sarini tegas. "Sudah cukup mereka menderita, kita harus akui dosa masa lalu, walau hanya dengan doa dan permintaan maaf." Pak Lurah akhirnya setuju, dan beberapa hari kemudian diadakan doa bersama dan pengakuan terbuka di balai desa, di mana kisah Rukmi dan Jatmiko disampaikan sebagai pelajaran dan bentuk pertobatan bersama. Nisan mereka diperbaiki, nama mereka diukir di batu, dan di akhir acara, warga menyalakan lilin di sekitar makam, dengan harapan kedua jiwa yang selama ini tersesat kini telah menemukan jalan pulang. Hari-hari setelah acara doa bersama untuk arwah Rukmi dan Jatmiko terasa seperti embun pagi yang menenangkan. Desa Karangjati yang sempat diliputi kegelapan batin kini perlahan-lahan kembali bernapas lega. Warga yang dulu hanya berani berbisik kini mulai terbuka untuk bicara tentang kesalahan, tentang dosa masa lalu, dan tentang pentingnya kebenaran meski menyakitkan. Bu Sarini yang selama ini dikenal hanya sebagai dukun beranak, kini mulai dipandang lebih dari itu. Banyak warga datang bukan hanya untuk bantuan persalinan, tetapi juga meminta nasihat, bercerita, bahkan sekadar menumpahkan keresahan hati. Ia tak hanya dianggap perantara antara ibu dan bayi, tetapi juga perantara antara dunia yang tampak dan dunia yang tak terlihat. Namun meski semua terasa mulai tenang, satu malam menjelang akhir bulan Bu Sarini kembali bermimpi. Dalam mimpinya, ia berada di jalan yang dulu dilewati malam itu. Jalan sepi dengan pohon beringin besar di sebelah kiri dan makam di sebelah kanan. Jalan itu kini terang, tidak lagi gelap dan suasananya damai. Di sana berdiri dua sosok, seorang pria dan seorang perempuan muda. Keduanya mengenakan pakaian serba putih, wajah mereka tenang, tanpa kesan menyeramkan seperti sebelumnya. Mereka tersenyum ke arah Bu Sarini. "Terima kasih, Bu," ujar si perempuan yang kini dikenali sebagai Rukmi. "Kami sudah menemukan jalan pulang." Pria di sampingnya, Jatmiko, mengangguk kemudian berkata, "Dendam kami sudah luruh, tapi tolong jaga desa ini. Jangan sampai ada lagi yang disakiti demi nama baik atau harga diri yang kosong." Bu Sarini mengangguk dalam mimpi, air matanya menetes. Ia tahu ini bukan sekadar bunga tidur, tapi pesan terakhir dari dua jiwa yang telah terlalu lama terperangkap. Pagi harinya, Bu Sarini bangun dengan perasaan ringan. Tak ada lagi beban. Tak ada lagi rasa takut saat memandangi arah makam. Ia tahu semua sudah selesai. Beberapa bulan berlalu. Desa Karangjati kini menjadi desa yang lebih terbuka. Pemuda-pemudi diberi ruang untuk menyuarakan pendapat. Tradisi tetap dijaga tapi tidak lagi membelenggu. Dan jalan dekat makam yang dulu dijauhi kini dibersihkan, ditanami bunga, bahkan dipasangi lampu penerangan oleh warga. Mereka menamakannya Jalan Damai. Bu Sarini tetap menjalankan perannya sebagai dukun beranak. Namun kini, tiap kali ia melewati jalan itu, entah pulang dari membantu persalinan atau sekadar berjalan sore, ia selalu menunduk sejenak dan tersenyum ke arah dua makam sederhana di pinggir jalan. Ia tahu di sana ada dua sosok yang pernah tersesat, pernah dihantui kemarahan dan kesedihan, tetapi akhirnya diberi kesempatan untuk pulang dengan tenang. Dan jika ada yang bertanya padanya, apakah ia masih takut melewati jalan itu di malam hari? Bu Sarini akan menjawab dengan tenang, "Tidak, karena mereka sudah tidak di sana lagi. Mereka sudah pulang." Terima kasih buat kalian yang sudah setia dengerin cerita ini. Semoga kalian sehat selalu dan makin sukses. Ambil sisi baiknya dan buang sisi buruknya.